Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dunia Misteri. Kali ini aku akan membahas tentang misteri kematian Putri Diana. Sobat Dunia Misteri, mungkin banyak yang sudah tidak asing lagi dengan Putri Diana. Ya, dia adalah istri pertama Pangeran Charles. Namun kematiannya membuat banyak orang berspekulasi karena berbau konspirasi. Putri atau Lady Diana Spencer atau Lady Di adalah putri dari Inggris yang bergelar Princess of Wales. Ia merupakan istri pertama Pangeran Charles dan sekaligus ibu dari Pangeran William dan Pangeran Harry. Lady Diana meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan fatal pada 31 Agustus 1997, dan sayangnya saat itu usianya baru 36 tahun. Meskipun telah puluhan tahun sejak kepergiannya, sosok Putri Diana selalu dikenang. Ia bukan hanya seorang putri dari Inggris, namun juga ikon fashion dunia, dan juga tokoh kemanusiaan. Kepergiannya yang mendadak dan tragis menimbulkan banyak spekulasi bahwa kecelakaan tersebut telah direncanakan. Riwayat Putri Diana. Diana Spencer lahir di Sandringham pada 1 Juli 1961 dari pasangan John Spencer dan Frances Ruth Rose. Pada usia 20 tahun, ia menerima pinangan Pangeran Charles, yang tak lain adalah putra sulung Ratu Elizabeth II. Dari pernikahan itu, Putri Diana dan Pangeran Charles mendapatkan dua putra, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry. Publik Inggris begitu menyukai Diana. Sosok Diana memang berbeda dengan putri-putri lainnya. Misalnya, ia senang membawa putranya berbaur dengan laki-laki. Publik Inggris begitu menyukai Diana. Sosok Diana memang berbeda dengan putri-putri lainnya. Misalnya, ia senang membawa putra-putranya berbaur dengan rakyat Inggris, mengajari mereka mengantri, sampai dimasukkan ke sekolah yang umum. Putri Diana juga menjadi ikon fashion. Pakaian yang dikenakannya kerap kali menjadi perhatian dan menuai pujian. Dalam bidang kemanusiaan, Lady Diana disebut-sebut bak malaikat. Ia tak sungkan bersentuhan langsung dengan orang-orang yang menderita suatu penyakit. Semua hal tentang Putri Diana selalu menyita perhatian dan mendapat pujian dunia, sampai-sampai sang putri dijuluki People's Princess. Namun, tak ada gading yang terletak. Di balik senyuman hangatnya, ia menyimpan luka kelam dalam hatinya. Sang suami atau Pangeran Charles rupanya masih berhubungan dengan kekasih lamanya, yaitu Camilla Parker Bowles. Keretakan hubungan Diana dan Charles sudah mulai terasa setelah kelahiran Pangeran Harry. Keduanya kemudian resmi bercerai pada tahun 1997. Usai bercerai dengan Pangeran Charles, Diana diketahui sempat berkencan dengan seorang ahli bedah jantung Inggris Pakistan bernama Hasnat Khan. Dia inilah yang sering disebut-sebut oleh sahabat Diana sebagai cinta sejati sang putri. Diana bahkan sempat mengunjungi keluarga Hasnat di Lahore pada Diana bahkan sempat mengunjungi keluarga Hasnat di Lahore pada keselibet terus mulut aku nih. Diana bahkan sempat mengunjungi keluarga Hasnat di Lahore pada Mei 1996. Namun, beberapa bulan kemudian, Diana diketahui berkencan dengan seorang pengusaha muslim keturunan Mesir bernama Dodi Al-Fayed. Hubungan keduanya tampak serius. Kemanapun Diana dan Dodi pergi, keduanya diuntit oleh paparazzi. Tepat tanggal 31 Agustus 1997 pukul 00.20 dini hari, Diana dan Dodi meninggalkan Hotel Ritz di Paris. Paparazzi telah berkerumun di depan hotel. Diana dan Dodi kemudian lewat pintu belakang dan naik ke sebuah mobil Mercedes hitam. Mobil itu dikendarai oleh supir Hotel Ritz, Henry Paul. Di sebelah Henry Paul terdapat bodyguard Diana yang bernama Rhys Jones. I don't know how to say it. Rencananya mereka akan menuju ke apartemen Dodi. Jalur yang dilalui seharusnya lurus ke jalan Champs Elysees. Namun karena lalu lintas Sabtu malam itu ramai, maka Henry Paul mengarahkan mobilnya ke jalur sepanjang jalan Sungai Seine. Mobil itu kemudian masuk ke terowongan Pont Alexander III. Ketika keluar terowongan, Henry melihat jalanan yang menikung ke kiri dan ujung terowongan Pont de Alma di hadapannya. Mobil hitam itu masuk ke dalam terowongan dengan kecepatan 137 km per jam. Pukul 00.23 dini hari itu, mobil Diana menghantam tiang setelah beberapa detik sebelumnya mencoba menghindari sebuah mobil Fiat Uno berwarna putih di sisi kanan. Ternyata, Henry Paul hilang kendali. Menurut kesaksian, orang-orang di sekitar tempat itu mendengar suara dentuman keras seperti ledakan. Dodi dan Henry Paul meninggal dunia di tempat. Rhys Jones yang duduk di bangku depan selamat berkat balon gas yang mengembang
Rhys Jones yang duduk di bangku depan selamat berkat balon gas yang mengembang ketika mobil tertabrak. Sementara itu, Diana yang berada di kursi belakang sekarat di lantai mobil dengan punggungnya yang menempel di kursi depan. Diana sempat dilarikan ke PT Salpetri Hospital. Diana sempat dilarikan ke PT Salpetri Hospital setelah kurang lebih 2 jam menjalani operasi. Hingga pada akhirnya Diana meninggal dunia pada pukul 4 pagi. Berita kematian Diana mengguncang pihak kerajaan Inggris dan juga dunia. Hari itu adalah hari paling kelam yang diingat oleh rakyat Inggris karena sang putri yang dicintai semua orang telah pergi untuk selama-lamanya. Diana dimakamkan di Taman Althorp, sebuah pulau kecil yang berada di tengah danau. Banyak dugaan menyeruak bahwa sang putri memang telah direncanakan untuk dibunuh. Berbagai kejanggalan dan juga teori konspirasi pun menyeruak. Ada dugaan bahwa Putri Diana meninggal dunia dengan rencana pembunuhan. Ulang, apaan sih? Udah jelas nian. Dugaan bahwa Putri Diana meninggal dunia dengan rencana pembunuhan tampaknya bukan tanpa sebab. Tak pelak lagi badan intelijen seperti apa nge-lag nian lah aku. Badan intelijen seperti M16, CIA hingga Mossad disebut-sebut terlibat dalam pembunuhan sang putri. Ayah Dodi Al-Fayed, Muhammad Al-Fayed, pengusaha Inggris keturunan Mesir yang juga pemilik toko mewah Harrods ini mempercayai bahwa ada campur tangan badan rahasia dalam kematian Diana dan putranya. Dalam beberapa kali wawancara, dirinya terang-terangan menunjuk sang supir alias si Henry Paul ini bahwa sebenarnya ia adalah mata-mata intelijen. Richard Tomlinson, seorang mantan agen M16, pernah mengungkapkan bahwa Henry Paul adalah informan M16 dalam sebuah wawancara pada tahun 2008 silam. Ada sejumlah besar uang yang disimpan di 15 rekening berbeda milik Henry Paul. Ia juga menyatakan bahwa sebenarnya Intel Inggris telah memantau Putri Diana sejak lama. Menurutnya pula, pembunuhan Diana dilakukan dengan menyorotkan lampu terang yang menyilaukan untuk mengganggu penglihatan supir hingga hilang kendali dan memicu kecelakaan. Apalagi saat itu mobil yang ditumpangi Diana melaju dengan kecepatan tinggi. Teori lainnya menyangkut sabuk pengaman mobil. Di antara 4 penumpang mobil itu tidak ada yang mengenakan sabuk pengaman. Padahal hal itu sama sekali bukan kebiasaan Diana. Maka banyak yang menduga bahwa sabuk pengamannya telah disabotase. Rupanya, badan intelijen bukan satu-satunya yang dicurigai. Kecurigaan juga menyasar pada keluarga kerajaan. Penyebabnya adalah kedekatan Diana dengan Dodi Al-Fayed, menimbulkan dugaan kuat bahwa sang putri benar-benar akan menikah dengan pengusaha keturunan Mesir itu. Dan bila pernikahan terjadi, maka kemungkinan Diana akan memeluk agama Islam dan mereka akan memiliki anak yang tentunya beragama Islam juga. Hal ini tentunya akan memalukan dan tidak dapat diterima oleh keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin kan seorang putri Inggris akan memiliki anak-anak Muslim? Selain motif tersebut, ada juga yang menyatakan bahwa Putri Diana pernah menuliskan surat yang ditujukan kepada sahabatnya beberapa bulan sebelum insiden itu terjadi. Di surat itu, dirinya mengatakan bahwa sepertinya ada rencana pembunuhan terhadap dirinya dengan menggunakan kecelakaan mobil atau lainnya. Surat itu dikirimkan pada 2 teman Diana, yaitu kepala pelayan Paul Burrell dan pengacara Lord Mitcham. Surat itu sendiri telah diserahkan kepada penyelidik, namun kemudian tak diketahui lagi di mana keberadaannya. Motif lainnya yang tak kalah kontroversial adalah Diana sebenarnya memiliki sebuah buku yang berisikan rahasia memalukan anggota kerajaan Inggris. Pihak istana takut kalau isi buku itu sampai keluar ke publik. Desas-desus beredar mengatakan dengan buku itulah Diana dapat leluasa bertemu dengan kedua putranya. Hingga kini buku itu diduga masih disimpan oleh sahabat Diana. Dugaan lainnya adalah kematian Putri Diana berkaitan dengan kampanye ranjau darat yang ia ikuti beberapa waktu sebelum terjadinya kecelakaan. Seorang saksi mata bernama Brian Anderson mengatakan bahwa dirinya sempat melihat kilatan cahaya sesaat sebelum ledakan keras di dalam terowongan tersebut.
Menurut keterangan Anderson, dirinya juga melihat 4 motor datang mengelilingi mobil sesaat setelah kecelakaan terjadi. Saksi mata lainnya, yaitu Francois Levistre, mengaku juga melihat kilatan cahaya beberapa detik sebelum terdengar benturan hebat. Ia mengatakan bahwa sorotan cahaya itu berasal dari motor yang melaju di depan mobil Diana. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, seorang pengendara motor turun dan mendekati mobil Diana. Lalu ia memberikan isyarat kepada rekannya yang lain seolah berkata bahwa misi telah selesai. Penyelidikan besar-besaran pun dilakukan untuk mengungkap fakta di balik kematian Lady Diana. Sebuah mobil Fiat Uno yang menyerempet mobil Diana sebelum terjadi kecelakaan pun sempat diselidiki. Mobil itu teridentifikasi milik James Anderson, seorang paparazzi Prancis. Namun menurut Al-Fayed Anderson adalah agen M16 yang terlibat pembunuhan Diana dan Dodi. Pada Mei tahun 2000, Anderson ditemukan tewas di dalam mobilnya yang terbakar. Polisi mengatakan bahwa itu merupakan bunuh diri, namun keluarganya tidak mempercayainya. Pada proses otopsi ditemukan lubang di pelipis kiri Anderson. Kejanggalan demi kejanggalan juga didapati oleh penyidik. Seperti misalnya mengapa sejumlah 17 CCTV di sepanjang rute yang dilewati Diana di malam itu mati dan tidak berfungsi. Kejanggalan kedua adalah lamanya bantuan yang datang saat kecelakaan. Jadi Diana harus berjuang menahan rasa sakitnya selama lebih dari 1 jam sebelum dibawa oleh ambulans. Dan mobil ambulans itu juga menempuh waktu yang lama untuk sampai ke rumah sakit. Dan Lady Diana meninggal pukul 4 pagi setelah mendapatkan pertolongan medis dan operasi selama 2 jam. Berarti Diana baru sampai ke rumah sakit pukul 2. Sementara kecelakaan terjadi pukul setengah 1. Ada jeda waktu 1,5 jam lah yang terbuang untuk membantu menyelamatkan nyawanya. Bahkan, seorang petugas medis mengatakan bahwa seandainya Diana dibawa lebih cepat ke rumah sakit, dirinya mungkin masih dapat tertolong. Kejanggalan lainnya adalah jasad Diana diawetkan dengan pembalseman tak lama setelah dirinya dinyatakan meninggal dunia. Pembalseman ini menggunakan cairan yang tidak memungkinkan bagi jasad untuk diatopsi. Menurut ayah Dodi Al-Fayed, Diana sebenarnya tengah hamil saat itu. Menurut pria itu, pembalseman itu dilakukan untuk menutupi fakta bahwa Diana sebenarnya tengah mengandung cucunya. Tak kurang dari 18 bulan penyelidikan dilakukan dan baru berakhir pada tahun 1999. Hasil investigasi kemudian dituangkan ke dalam laporan yang lebih dari 800 halaman. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berkesimpulan bahwa kecelakaan mobil yang ditumpangi Diana, Dodi Al-Fayed, Henry Paul dan Rhys Jones adalah murni kecelakaan yang diakibatkan karena supir mobil tengah mabuk ketika itu. Pihak istana Inggris, terutama 2 putra Diana, Pangeran William dan Pangeran Harry, menerima hasil penyelidikan itu. Sementara itu, sebagian publik sepertinya masih menduga bahwa memang ada misteri di balik kematian sang lady. Baiklah, Sobat Dunia Misteri, memilukan dan tragis, bukan? Bagaimana menurut sobat sekalian? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!